PKPA, kembali lagi di podcast bersama Yayasan PKPA. Nah teman-teman, kembali lagi dengan saya Adila Madani selaku staf di MC, dan yang hari ini akan menjadi host pada podcast kali ini. Nah teman-teman, seperti biasa di hari yang cukup cerah ini kita akan kembali berdiskusi, berbincang-bincang dengan narasumber yang tidak kalah luar biasa seperti sebelumnya, di mana kita di saat ini akan membahas terkait 2024 dalam cerita, yang mana di sini mungkin kita akan membahas terkait dampak apa saja yang sudah dilakukan oleh PKPA, kemudian kira-kira dampingan apa saja yang sudah mendapatkan intervensi dari Yayasan PKPA itu sendiri, dan kemudian juga harapan yang ingin dicapai PKPA ke depannya. Oke, mungkin sedikit intermezzo ya Bang Baghdad ya. Di sini sudah ada narasumber kita yang luar biasa namanya Bang Baghdad, mungkin nanti akan memperkenalkan sendiri dirinya. Berhubung kita lagi suasana tahun baru nih Bang, kira-kira dari Bang Baghdad adakah resolusi di tahun 2025 yang ingin Abang capai, atau khususnya dalam konteks perlindungan anak? Oh, oke, terima kasih. Saya lupa namanya, siapa namanya? Kalala ya kan. Yeah. Jadi ya terima kasih banyak Kalala untuk memberikan beberapa hal ya terkait dengan resolusi tahun 2025 seperti itu. Dan sebelum kita merujuk ke situ, mungkin saya kenalan dulu ya kan. Boleh. Ya, nama saya Muhammad Baghdad, panggilannya itu Baghdad. Saya selaku manajer area pimpinan cabang Pusat Kajian Perlindungan Anak cabang Sulawesi Tengah. Dan kali ini lagi stay di Kota Medan. Lagi rapat tahunan ya kan, jauh kali ya gitu. Dari Kota Palu ke sini ya, sehingga itu menjadi impian lah bagi semua orang untuk bisa datang ke kantor pusat seperti itu. Nah, bicara soal perubahan di masa akan datang untuk PKPA Sulawesi Tengah, dan itu harapan kami semuanya. Ada beberapa hal ya, bagaimana perkembangan PKPA ke depan, kemudian menciptakan program-program baru sehingga pendampingan PKPA di masa yang akan datang itu lebih enak lagi, lebih baik lagi untuk masyarakat kita. Mari kita aminkan bersama. Iya, mudah-mudahan ya terlaksana ya tahun 2025 ya kan. Bisa terlaksana dengan baik lah di tahun ini gitu ya Bang ya. Okay. Nah mungkin tadi juga Abang sudah memperkenalkan diri Abang gitu ya, dan terkait perannya juga sebagai manajer wilayah Kota Palu ya untuk Yayasan PKPA. Nah mungkin Bang kita akan masuk ke pertanyaan pertama gitu ya Bang. Tentunya teman-teman juga sudah tidak sabar gitu ya untuk mengetahui seperti apa kiprah Yayasan PKPA khususnya di wilayah Palu ini. Nah pertanyaan pertamanya nih Bang, kira-kira hingga saat ini program apa saja yang sedang berjalan di wilayah di Yayasan PKPA wilayah Kota Palu? Oke, di Kota Palu khususnya. Oh, di Kota Palu ini dia ada global program khusus untuk pencegahan perlindungan anak berbasis online. Dan kalau di skupnya di bagian Kabupaten Sigi, kita punya yang namanya program antisipasi action, di mana itu untuk memberikan antisipasi awal terhadap bencana alam di 2 desa, Pakuli Utara dan Pakuli Induk di Kabupaten Sigi seperti itu. Itu yang bergerak di sana. Oke, baik. Kalau begitu terkait kedua program ini Bang, kira-kira tujuan utama dari kedua program ini apa? Yang pertama di program Kota Palu ya, itu bicaranya soal perlindungan berbasis data untuk anak-anak di Sulawesi Tengah. Tetapi sebenarnya program ini juga orientasinya di 3 wilayah, ada di Jakarta, Medan, dan juga dilaksanakan di Kota Palu. Tujuan utamanya untuk memberikan perlindungan data, sebenarnya data cyber untuk anak-anak se-Indonesia, khususnya di Sulawesi Tengah, agar mereka, dan juga memberikan penguatan edukasi bagaimana mereka itu mengelola dunia maya itu secara baik dan tepat. Dan khusus untuk program AA, kami sebutnya AA ya, antisipasi action gitu ya. Itu adalah program untuk memberikan edukasi pertama terkait dengan pengurangan risiko bencana, kemudian yang kedua tujuannya untuk memperkuat sanitasi air. Termasuk sanitasi juga memperkuat situ. Kemudian yang ketiga untuk membackup atau memperluas jaringan dan kebijakan perlindungan anak di wilayah 2 desa tersebut. Dan terakhir adalah penguatan ekonomi secara masif kepada masyarakat yang ada, sehingga kami itu untuk khusus ekonomi ini kita bangun yang namanya penguatan terkait dengan bank food bank atau bank makanan. Nah, itu untuk mengantisipasi bencana alam, banjir. Pangan itu tidak juga. Tidak juga. Jadi bukan untuk kalangan pangan, jadi dia untuk mengantisipasi
makanan ketika situasi banjir terjadi. Ya, termasuk bencana itu. Sebenarnya belum terjadi sih banjirnya, tapi sudah diantisipasi melalui bank sampah ini. Berarti seperti di sana itu. kalau kondisinya sendiri sering terjadi banjir juga bang di wilayah Setiap tahun ada terjadi banjir. Itu beda-beda sih. Kalau Pakuli Utara biasanya 1 tahun 1 kali banjir terjadi, tapi berbeda periode. Kalau yang desa sebelah Pakuli Induk itu bisa jadi 1 tahun 1 kali atau 2 tahun sekali gitu, karena memang beda wilayah cakupan airnya dan juga cakupan sungainya seperti itu. Oke, kalau dari PKPA sendiri berarti apakah memberikan bantuan juga bang dalam kondisi misalnya terjadi banjir itu atau bagaimana kira-kira? Ya kalau sudah terjadi banjir berarti bukan lagi AA ya, bukan antisipasi action ya. Kalau itu sudah emergency. Nah kalau AA ini dia bukan ketika terjadi bencana, tetapi sebelum bencana. Perannya ya? Itu ya. Sebelumnya. Bukan juga dibilang pra, karena kalau pra ini kan bicara sudah cukup luas ya, lama ya. Tapi kalau antisipasi action ini kita lihat dari beberapa data terkait dengan sebelum bencana itu terjadi, 3 hari atau 4 hari sebelum bencana. Makanya kita punya yang namanya protokol AA, di mana ketika itu aktif maka itu diaktifkan yang namanya bantuan tadi yang disebutkan. Nah itu ada berupa uang, berupa dana ya, dana yang dibagikan kepada masyarakatnya. Berarti memang sebutannya bukan AA lagi ya kalau misalnya sudah terjadi. Kalau sudah terjadi bencana alam itu bukan AA lagi, itu sudah emergency atau respon cepat penanganan banjir. Kalau AA itu sebelumnya. Ya. Oke. Karena emang informasi yang baru juga ya bang. Ya, mungkin teman-teman juga baru pertama kali mendengar kata-kata AA dan ternyata memang konteksnya adalah sebelum terjadinya bencana gitu ya, mitigasi pencegahannya itu ya bang. Walaupun memang AA ini masuk pada periode tadi pra bencana gitu. Ya, skupnya itu sangat berbeda jauh gitu ya. Oke, menarik. Mungkin tadi abang ada sebutkan soal cybercrime berarti memang maksudnya masuk dalam si program yang global program tadi ya sebelumnya. Kira-kira situasi apa yang kita sebutkan ya bang ya, cybercrime yang ada di Palu itu seperti apa sih bang? Karena kan kita bisa identik dengan kejahatan-kejahatan dunia maya itu kan di kota-kota seperti Jakarta, yang kota-kota besar gitu ya bang. Kalau misalnya di kota ini kasus identik kasusnya atau seperti apa? Kejahatan dalam konteks daring itu sendiri. Kalau kita beberapa kasus yang kita dapati setelah kita lakukan FGD bersama anak-anak dan bersama pemerintah juga sama guru-guru terkait itu tak jauh tak buka adalah grooming. Yang sering kita dengar, yang sering kita lihat di sana adalah grooming, dan juga itu ya yang sering kita dengar karena memang grooming ini skalanya cukup besar ya, bisa terjadi kepada anak-anak dan dilakukan oleh kelompok dewasa secara online. Dan terkadang kami juga mendapati terkait dengan kekerasan berbasis online, bully. Kekerasan verbal ya itu secara online, dan itu yang mungkin yang beberapa 2 indikasi itu yang sering terjadi di Kota Palu khususnya gitu. Itu juga banyak ditemukan oleh Yayasan PKPA di sana juga. Seperti itu. Oke. Nah bang, kita mungkin masuk ke pertanyaan selanjutnya bang terkait kira-kira selama menjalankan program di sana nih bang, adakah kisah unik atau menarik yang bisa abang bagikan kepada teman-teman gitu yang sekiranya bisa memantik juga semangat teman-teman dalam hal konteks berkomunitas ini? Kisah unik ya. Kisah unik. Ini contohnya seperti kisah unik ini. Misalnya ketika menjalankan program kira-kira abang melihat bahwa si ibu-ibu ini ternyata yang tadi awalnya tidak antusias dalam berkegiatan terus cerita baik ya. Ceritanya juga boleh. Jadi kalau di Kota Palu itu banyaklah cerita baik lah. Kalau kita mau lihat di beberapa tahun terakhir 2024 kita punya program namanya pengurangan dan partisipasi dan juga perlindungan terhadap kelompok rentan di Sulawesi Tengah, itu bersama Malteser Internasional. Itu sudah selesai tahun 2024 September. Itu barusan selesai kemarin, dan itu memang punya data yang mempunyai pengalaman yang luar biasa. Kalau AA ini starting tahun lalu juga sih, tapi memang masih orientasinya belum terlalu besar seperti Malteser. Karena apa? Karena memang perubahan masih bisa kita ukur sedekat ini. Tapi teman-teman yang ada di program Malteser, kita mendampingi 4 desa. Ada di Bale, Nupa Bomba, Sibalaya Selatan, Sibalaya Utara. Itu banyak sekali perubahan, hampir 80%, 90% lah. Ada salah satu kepala desanya mengatakan bahwa kalau bukan PKP yang masuk, maka pemikiran warga-warga yang ada di kompleks desa Sibalaya Selatan ini tidak berubah. Karena ketika sebelum PKP yang masuk, banyak NGO masuk di desa tersebut, dan
semua desanya, semua warga desanya, karena mereka tinggal di masih tinggal di kamp pengungsian ya selama kurang lebih 4 tahun 5 tahun masih sempat situ, itu pola pikir mereka itu hanya ingin kami mau tinggal di huntap gitu ya. Apa itu Bang? Huntap, huntara tetap, rumah tetap. Hunian tetap. Dia hanya maunya seperti itu ya, dia hanya ingin tinggal. Kenapa? Karena tempat tinggalnya itu pendek kali. Sengnya udah sampai atas kepala saya gitu. Oh ya pula gitu. Ya gitu, sehingga memang mereka ingin pindah. Tapi ketika PKPA masuk, kami tidak bawa itu, kami sampaikan kami tidak akan bisa membantu, tapi kita akan membantu untuk lobby ke pemerintah. Sehingga tahun 2024 kemarin, alhamdulillahnya mereka sudah pindah dan sudah dibangunkan tempat huntap. Seperti itu. Itu cerita baiknya. Gitu. Oke, baik-baik. Ada lagi cerita baik yang lain loh. Ada lagi ya Bang? Ada. Oke, boleh Bang. Silakan. Satu lagi, ada ini boleh. programnya di desa ini desa Pakuli Utara, Pakuli Induk ya kan. Itu programnya AA. Karena tadi masih ingat soal fokus untuk sanitasi. Nah, sanitasi ini ternyata berdampak baik sekali, berdampak besar kepada komunitas desa yang ada di sana. Jadi desa itu, desa Pakuli Utara, Pakuli Induk itu sudah hampir 20 tahun tidak mengonsumsi air bersih. 20 tahun 20 tahun. Ini kenapa nih Bang? Karena kesulitan air bersih itu sendiri. Itu yang pertama, yang kedua memang struktur tanah mereka itu sangat tidak baik, karena mereka ketika ngebor untuk jadikan air bor itu batuan semua. Nggak tembus gitu. Nggak tembus. Bahkan dibantu oleh perusahaan tertentu pun juga tidak tembus, sehingga mereka ini hanya ambil air sungai, kemudian ditimpa 1 hari di dalam ruang atau di beberapa wadah. Kemudian tanahnya ke bawah, diambil air bersihnya untuk dilakukan konsumsi. Namun ketika PKPA hadir saat itu melalui program AA ini, kita mencoba untuk kolaborasi bersama pemerintah desa untuk mencari kebutuhan air ini. Nah, akhirnya PKPA mendapatkan kebutuhan itu, kita panggil orang yang paling tahu terkait dengan air, ada alat-alat tertentu, kemudian didapatlah sumber mata air dari sana, dan mereka sangat berterima kasih dengan PKPA sampai saat ini. Sampai saat itu masih dan itu sudah digunakan ke masyarakat. Pengadaan airnya, dan itu dibantu bantu full oleh PKPA dan juga pemerintah desa. Oke, menarik sekali Nah Bang, mungkin di balik kisah-kisah unik dan menarik yang Abang sebutkan tadi, pasti akan ditemukan berbagai macam tantangan juga ya Bang ya. Iya, dari benar. Bang Wahdat sendiri, adakah tantangan tertentu yang ditemukan gitu saat dilakukan intervensi itu sendiri? Tantangan cukup besar ya. Tantangan cukup besar ini adalah wilayah kerja. Wilayah kerjanya. Kenapa wilayah kerjanya? Karena memang staf kami ini semuanya di wilayah Kota Palu. Nah, menuju ke tempat kegiatan kita, ini khusus SIGI ya, untuk SIGI itu cukup 1 jam, hampir 1 jam lebih lah untuk perjalanan dia, dan perjalanannya cukup medannya lokasi ininya treknya kurang bagus juga sih sebenarnya. Itu yang pertama, karena kadang-kadang hujan tiba-tiba dan lain sebagainya. Dan itu tantangan kita. Tantangan yang kedua, perubahan struktur dari pemerintah. Terkadang tiba-tiba berubah, ada kepala desa yang langsung ada misalnya dari dinasnya tertentu yang sudah kita coba lobby, kita coba untuk penguatan sistem, tiba-tiba mereka itu lengser ya kan, digantikan yang baru, itu agak susah itu starting dari awal lagi gitu. Itu tantangan sih sebenarnya. Oke, baik Bang, mungkin sedikit membahas terkait lobby dan advokasi tadi ya Bang ya. Kalau bisa dengar, berarti memang ada beberapa kegiatan lobby dan advokasi yang dilakukan oleh tim PKPA Palu ini yang berkaitan dengan kebijakan gitu Bang. Nah, yang ingin tanyakan adalah kira-kira hingga sejauh ini kebijakan apa saja sudah diinisiasi oleh PKPA dan dilakukan advokasi ke pemerintah setempat? Iya, sampai saat ini di Kota Palu kita coba menginisiasi yang namanya surat edaran. Nah, surat edaran untuk penggunaan gadget ya di sekolah. Tapi itu masih sementara kita coba lobby bagaimana struktur dan juga informasinya. Kalau di Sigi dan Donggala, jadi teman-teman, jadi kita itu ada dampingi, ada 3 wilayah. Yang saat ini jalannya Sigi dan juga Palu. Tapi yang sebelumnya ada yang namanya Kabupaten Donggala sebenarnya. Nah, di Kabupaten Donggala itu kita sudah menginisiasi dan sudah kita inisiasi dan merumuskan kebijakan Perdes, peraturan desa terkait dengan pencegahan perkawinan anak. Itu sudah ada.
bukan lagi draft tapi sudah kasusnya banyak ya Bang di situ cukup ya, besar di wilayah Desa Bale. Kasus pernikahan. Desa Bale ya. Itu cukup besar dari dampingan kita. Kemudian di Sigi kita coba untuk menginisiasi terkait dengan Perdes tentang perlindungan anak. Seperti itu. Oke, berarti ini udah ada sekitar 2 ya Bang ya? Dua ya, tiga kebijakan lah yang jalan saat ini. Iya, 3 kebijakan yang sudah diadvokasi dan juga sedang diinisiasi ya Bang oleh PKPA Palu itu sendiri. Oke. Mungkin tadi Abang juga ada bilang bahwa kita punya 3 wilayah dampingan ya Bang ya di Palu. Nah mungkin Abang bisa deskripsikankah berapa jumlah individunya dan kemudian kelompok-kelompok yang didampingi oleh PKPA itu ada berapa gitu? Iya, kalau kita sendiri di Kota Palu, khususnya untuk program GP ya, GP ini cukup besar ya. Kalau kurang lebih ada 1.000 lebih ya kalau kurang salah. Anak ya Bang ya? Anak itu bukan, itu gabungan antara. Karena kalau selain anak, kita juga respon guru ya, memberikan pengawasan kepada guru-guru dan sebagainya. Secara rinci seperti itu. Tapi kalau yang ada di Donggala dan Sigi itu ada sekitar 7.021 beneficiaries gitu ya. Itu berapa tahun tuh Bang? 3 tahun. 3 tahun. Dan memang ini target pendampingan kami beragam. Ada anak, ada perempuan, ada ada disabilitas. Termasuk disabilitas ya Bang ya? Sangat disabilitas juga. Kemudian guru-guru dan tokoh-tokoh adat yang ada di sana. Ada juga. Oke, menarik sekali Bang. Mungkin kemudian adalah bagaimana keterlibatan dari dampingan PKPA ini sendiri Bang, kayak apakah mereka secara aktif mengikuti kegiatannya atau bagaimana? Iya, mereka sejauh ini secara aktif ya melakukan kegiatan bersama PKPA. Kalau misalnya mereka ini ada kendala di lapangan, ada kendala misalnya ikut aktivitas kita, biasanya mereka menghubungi kami sebutnya namanya focal point juga, bukan sih focal point ya, key person namanya di desa. PIC ya? PIC lah gitu ya kan. Kalau di program PIC ya namanya ya. Nah itu ada kendala nih Kak, tolong untuk dibantu. Maka kita dari PKPA dari kantor karena jauhan kita langsung merespon untuk membantu mereka. Oke, berarti ada pergi kegiatan dan sebagainya. Yang langsung di lapangan bisa merespon dan meneruskan kepada tim pusat gitu ya Bang ya. Oke, mungkin Bang tadi udah banyak membahas tentang cerita unik dan menarik. Mungkin kita pindah nih ke cerita suksesnya gitu Bang. Kira-kira ada nggak sih hal yang bisa kita senggol dari cerita sukses dan dampingan kita yang ada di sana? Oke, cerita sukses ini berawal di CU ya, perkembangan CU. Alhamdulillahnya CU-nya PKPA Sulteng ini, CU tahu ya kan, Credit Union. Apa tuh Bang? Oh ya, Credit Union. Oh iya, jadi kita di Sulawesi Tengah itu semua program-programnya itu masuk melalui pendekatan ABCD, Asset Based Community Development. Oke. Di mana Bang approach-nya ya pendekatannya lebih ke situ. Sehingga ketika misalnya kita melatih ibu-ibu rumah tangga itu lebih kontennya kepada bagaimana mereka itu bisa memilah dan memilih keinginan kebutuhan mereka dalam mengekspresikan ekonomi keluarga mereka. Ya, seperti itu. Nah, kami punya kelompok yang namanya CU. CU ini perkumpulan ibu-ibu, bapak-bapak yang ingin menabung, meminjam. Nah, namanya Credit Union, dan itu memang itu langsung diawasi oleh pemerintah desa seperti itu. Nah, CU kami ini awalnya 2 CU, sekarang sudah hampir di kisaran 12 CU yang aktif kemarin. Dan ini terakhir kita kemudian memperkuat CU-nya itu melalui berbagai macam kegiatan-kegiatan. Ada pelatihan, bagaimana pembukuan, kemudian bagaimana caranya itu mempromosi packaging dan lain sebagainya. Itu kami latih di situ. Dan cerita baiknya mereka berhasil di situ, di mana mereka ketika mereka mempraktekkan segala macam aktivitas yang kita berikan, ekonomi rumah tangga mereka itu cukup meningkat saat ini, meningkatlah saat ini. Impactnya besarnya kepada ekonomi keluarga mereka. Itu sih kalau untuk cerita sukses ya secara besar ya kan. Dan mungkin juga di sektor anak-anak ya, di isu anak-anak ini cukup menarik karena mereka itu lebih memahami terkait dengan perlindungan anak khususnya, plus dengan ada pengurangan risiko bencana. Isu pengurangan risiko bencana ini kami masukkan di beberapa edukasi kepada mereka agar karena memang ya Sulteng kan
Ring on Fire ya, Oke. harus semua tahu, selain kelompok dewasa, anak-anak juga harus tahu seperti itu. Oke Bang, menarik banget ini. Kemudian ini Bang, mungkin Abang juga tadi bilang bahwa bagian dari kegiatan dari tim PKPA Sulteng itu sendiri kan termasuk ke dalamnya peningkatan kapasitas. Iya, dan benar, sebagainya gitu, benar. Bang, ya. Di antara kegiatan-kegiatan itu, adakah kegiatan lainnya yang mungkin dilakukan oleh tim PKPA nih, PKPA Sulteng itu sendiri, dan juga kira-kira respon masyarakat seperti apa tuh Bang? Respon masyarakat? Ya, karena kan biasanya respon masyarakat lokal tuh akan berbeda dengan adanya kegiatan-kegiatan dilakukan di dalam mereka gitu kan Bang. Kira-kira bagaimana? Apakah positif atau bagaimana? Sejauh ini positif ya, karena kita di awal itu langsung melakukan yang namanya FGD sama masyarakat. Tidak langsung satu kali kegiatan, dah. Kita coba FGD, perkenalan program, apa saja yang kita lakukan, dan meminta respon penguatan kepada pemerintah pusat, misalnya dari Sulawesi Tengah, kabupaten, untuk mendukung program-program kita selama kurang lebih sekian tahun misalnya. Sehingga ketika kita melakukan yang namanya kegiatan-kegiatan program di lapangan, teman-teman komunitas ini ya mereka positif aja, pengen lagi dan pengen lagi. Itu seperti juga karena itu. berdasarkan dari asesmen yang sudah dilakukan. Dan asesmen di awal itu cukup bagus juga ya. Oke, gitu. berarti emang hal untuk memitigasi adanya penolakan itu juga dari bagaimana kita bisa masuk ke lingkup mereka melalui FGD dan itu Iya. ya, asesmen tadi itu ya. Ya betul. Kami sebelum kami melakukan yang namanya pendampingan, kita sudah melakukan apa namanya istilahnya ini, mengambil hati ya kan Iya, dengan masyarakatnya. betul. Itu 1 bulan loh. Cerita-cerita sebulan Oke. untuk lihat dulu bagaimana apa yang kita perlu ini, bagaimana Mereka perasaan punya mereka, apa? ya mereka ini gimana nih kalau sorenya apa mereka kerjakan, malam apa, sehingga ketika kita berkegiatan kita itu mengikuti kebutuhan mereka, waktu mereka, kapan dan di mana. Dan jadinya kita yang lebih fleksibel terhadap Ikut waktu aja mereka maunya apa Bang, gitu ya gitu. Oke, baik Bang. Kalau begitu ini kita udah masuk ke sesi penutup nih Bang. Nah, sebelum kita tutup, Abang dan teman-teman mungkin kepada Bang Baghdad, kira-kira adakah pesan atau harapan yang ingin Abang sampaikan kepada teman-teman sobat podcast PKPA? Iya, teman-teman podcast Indonesia, PKPA Indonesia, kami dari Sulawesi Tengah ini sangat berharap bahwa PKPA Sulawesi Tengah ini karena sudah 6 tahun ya, itu berkecimpung di dunia perlindungan anak, bisa diperkuat kembali, dan berharap juga nanti di masa akan datang itu kita punya program-program yang lebih mementingkan kepentingan terbaik bagi anak kita yang ada di Indonesia, dan khususnya di Sulawesi Tengah ini kami ingin banyak memperkuat kapasitas terhadap anak-anak. Ya, kenapa? Karena memang anak-anak ini menjadi impian besar untuk kita, dan mereka adalah pengganti kita di masa tua. Dan kalau mereka saat ini tidak diberikan edukasi yang baik terkait dengan perlindungan anak, child protection, dan juga pengurangan risiko bencana dan lain sebagainya, maka mungkin sama saja dengan generasi sebelumnya seperti itu. Nah, harapan kami PKPA terus akan meninggi, berkembang di Sulawesi Tengah, dan bisa memberikan dampak yang lebih luas kepada masyarakat yang ada di Sulawesi Tengah pada umumnya. Oke, baik, begitu. kita aminkan bersama ya teman-teman ya, harapan-harapan Bapak Baghdad, dan mungkin memang itulah yang ingin kita capai bersama ya Bang, yang utamanya juga untuk Yayasan PKPA itu sendiri. Nah Bang, sebelum benar-benar ditutup nih Bang, kira-kira dari Bang Baghdad sendiri langkah selanjutnya yang ingin dilakukan oleh Bang Baghdad seperti apa gitu dalam konteks pekerjaan atau apapun yang berkaitan dengan PKPA gitu? Ya, kita langkah ke depan setelah ini, saya coba untuk melakukan kolaborasi sebenarnya. Ini penting sih, kolaborasi sama pemerintah, kolaborasi dengan sektor lembaga khususnya untuk memperkuat PKPA di sana agar memang jalan dan juga sama-sama mementingkan sebenarnya terkait dengan kepentingan terbaik bagi anak ini. Sama-sama nih, karena kami juga masih belajar. Kami juga masih belajar, kami juga masih butuh penguatan baik dari pusat maupun juga di daerah seperti itu. Itu saja. Oke, baik teman-teman, mungkin itulah sesi podcast kita pada hari ini, dan mungkin harapan dari saya sendiri sebagai host kepada tim PKPA Sulteng, utamanya PKPA Palu, semoga seluruh program yang terimplementasi bisa terlaksana dengan baik, dan juga nanti harapan-harapan yang tadi sudah disebutkan oleh Bang Baghdad sendiri bisa tercapai lah di tahun 2025 ini seperti itu. Nah, baik, itulah dari saya teman-teman. Saya Adila Madani Fatihah, biasa dipanggil Lala, selaku staff di MC dan selaku host pada hari ini, pamit undur diri, dan di sini juga ada Bang Baghdad pamit undur diri juga. Terima kasih dan sampai jumpa.